Assalamualaikum teman-teman, saya sekarang sedang berada di lokasi DHD Desa Belatung. Kondisi ini kolam-kolam sudah tidak terurus lagi, tidak ada ikan, tidak ada yang meliharanya. Kemudian sama seperti ini, ada air, tidak ada ikan, sama guys, kosong, sama seperti yang di sana juga guys. Siapa yang bilang Pak Dodi lari? Nih Pak Dodi no. Siapa yang bilang lari? No. Kelihatan hidungnya tuh. Woi. Bilang lari. Woi. Nah, itu seluruhnya. Nah, pada ngumpul nih, yo. Tidak nih orang bikin cerita yo, saudara. Ya. Ya, tuh. Ya. Oke guys ya. Nah, ini Pak Dodi tanggung jawab dia. Ya, oke. Oh. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan berilah kami keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, majukanlah di hati ini sesuai dengan harapan kita yang banyaknya minta ampun membangkitkan di hari ini. Saya akan buatkan persis dan daun, kita sodorkan dia akan berkonsultasi dengan pengacaranya. Ya, saya sama Pak Budi berkali-kali ngomong, Pak, mudah-mudahan saya tidak mendapat PHP lagi. Tidak Pak, insya Allah. Jadi pembayaran belum dilaksanakan pada hari ini, tapi besok dia akan transfer uang sebelum jam 11 siang. Dan akan kita lakukan transfer langsung. Nanti persiapan untuk besok ya. Lagi masalah nominalnya saya nggak tahu, nanti tanya Pak Budi ya. Kita sesuaikan supaya dia juga bisa menghidupkan budidaya, Pak. Jadi kita kalau kita paksakan habis duitnya, budidaya kita ya kan begini. Bajol dia juga siap ambil alih. Karena Pak Dodi seperti kita tahu, walaupun dia tidak ditahan, saya akan titipkan di Polda, Pak. Saya nggak berani terlalu berisiko. Kalau dia dibunuh orang ya kita yang susah. Jadi karena dasar ketidakmampuan dia, maka kita lakukan ini. Hal-hal lain ya saya sudah minta seluruh kepala cabang besok jam 11 kita kumpul di rumahnya dia. Di rumahnya dia. Kita boleh, tidak ada masalah. Intinya kita bukan musuh Pak ya. Ini adalah suatu titik balik. Jadi tolong kasih tahu teman-teman, ya nggak mungkin lah dibayar sekaligus. Pak minta satu kali aja, jangan satu kali. Separuh aja mungkin nggak bisa. Tapi dia janji dibawa sebelum jam 11. Tidak, yang untuk besok. Untuk besok. Dan yang berikutnya terus Pak, setiap hari. Saya minta harus menjual jadwal nanti kakek Pak Budi. Pak Budi yang saya percayakan untuk mengendalikan angka sama Pak Haji Kotan.
saya nggak mau ada serobot-serobotan. Walaupun itu nama saya, nama Firdaus, kalau belum waktunya jangan dimunculkan. Nominalnya belum tentu, belum tahu. Belum tahu, karena dia sekarang sendirian, Pak. Ya. Dia sendirian, jalankan Pak Zulman, jalankan Hidayat. Kita dukung, Pak. Jadi ini pecahnya ya. Kali tak kira-kira. Pecahnya Pak. Kalau tadi sih Perkiraan. saya 80% saya percaya, Pak. Karena gini, seperti waktu saya ditanya sama Pak pengacara, saya protes sama pengacara tadi. Bapak kenapa kalau sama Dodi kok buahan sekali, marah-marah, mau Pak Hedi kok tidak? Saya bilang, kalau Pak Dodi, gaweannya tukang janji, dikit-dikit janji, tapi tidak pernah hijau. Bismillah aduh, itu ya kebawa itu tanda tangan dengan aku. Aku mempertanggungjawabkan, sekarang nyatanya aku. Yang terakhir itu permasalahan audit aku sudah sarankan itu internal. Terus masalah jangka waktu, kalau untuk mengembalikan DHD seperti semula jangka waktu yang bulan itu aku sudah ngomong. Kalau aku secara pribadi tidak ada kemampuan untuk marketing kamu, karena aku bukan orang marketing. Dan ini dibelumkan terus, opini berjalan, tapi ada upaya tertentu untuk sudah, kalau memang itu untuk kelancaran dia waktu itu aku siap untuk. Dan terus kejadian sampai terakhir di malam Jumat, setiap itu aku di pojok. Yang tadi masalah, memang satu sisi kemampuan aku ngomong tidak banyak. Mungkin Pak Kona tahu dari awal sebagian lain juga tahu dengan aku membangun cara aku ngomong. Ya pun tidak secara jujur keuangan jelas-jelas. Tapi ini bisa kembali efektif, normal, asal modal bisnis kita yang minimal budidaya dan gosip major itu tetap jalan, bisa. Tapi kita memang butuh waktu. Dan waktu itu aku sempat nawar ke kalau 2 bulan itu sangat sulit. Tapi ya keputusan manajemen, aku saya kan ini sebagai bahasa komisaris untuk pengawas yang ada. Aku menawarkan untuk kemarin ada sebagian aku melakukan itu permasalahan untuk kembali itu masalah pembayaran itu aku bisa dipending. Dalam artian bukan dipending secara keseluruhan, tapi berjalan cuma bertahap. Dari yang ada, cuman ini tidak disetujui oleh manajemen yang ada. Ya, solusi ini terakhir itu, ini terus terang kalau untuk bahasa Pak Ibu ya. Saat ini komunikasi kami memang jarang, kalau setiap pengen ketemu kami berdua oke, pas ketemu di forum direksi itu posisi aku tuh di pojok dulu. Karena aku berpikir macam ini, berapapun dana yang ada di sana ataupun penjualan aset yang ada, kalau untuk kita masuk ke pembayaran mitra yang ada tanpa operasional bisnis yang ada dari karyawan operasional dari plasma yang ada itu tidak mungkin tercover. Sinkronisasi data cabang dan pusat memang ada, dan masalah double transfer yang ada memang ada. Masalah nilai kan masalah audit itu dilemparkan itu karena double transfer yang lain tadi kan ada ini sebenarnya masalah keuangan. Dan itu sudah kami ngomong dan ada beberapa mitra juga yang datang. Itu jauh untuk keuangan di hati saat ini. Kalau untuk pembayaran secara keseluruhan untuk saat ini kendala. Dan ini ya mau mungkin setengah bulan terakhir ini secara manajemen mungkin aku selalu
karena posisi komat tidak tanggung jawab dan lain-lain, karena kami harus berikan pendapat untuk jalur penyelesaian. Dan itu sudah kita tanya. Pembatalan semua proses hari ini semua akan menjadi berujung pada titik, semua mengalami ketakutan yang sama. Ya, jujur Pak, saya tidak mau diintimidasi dalam hal ini. Kalau saya bilang mendingan kita lapor saja, dan semuanya mau diselamatkan satu persatu. Kasihan yang gak kebagian, Pak. Ya kan? Saya nggak mau. Mendingan kalian lapor atau bunuh saya. Kalau semua mulut harus saya semua satu persatu, Pak. Minta didulukan. Kenapa? Apatin Haji Mustar aja dulu. Ya. Nah ini saya minta tolong betul Pak Ibu. Kalau ini 9 Oktober kondusif Pak, saya minta tim Pak Ibu ditambah di bawah. Mitra jangan nyelonong minta dulukan lagi Pak. Kasihan direktur kita nggak bisa kerja Pak. Ya. Kalau kalian mau selamat DH didukung sama-sama ini. Kasihan direktur kita ditekan orang terus Pak. Gak akan bisa jalan sistem kita ini. Kalau semua minta didulukan sehari 400 juta, sehari 300 juta harus kita keluarkan. Kita mau dibayar semua Pak. Kasihan yang gak kebagian. Tapi jangan mentang-mentang punya power, kita mau didulukan semua. Gak boleh kayak gitu Pak. Kasihan yang gak kebagian. Mendingan kalian ambil pisau bunuh saya hari ini daripada saya menyelamatkan 1-2 orang yang pengen diselamatkan duluan. Semua harus adil Pak. Nah, supaya Pak Dodi ini tadi bisa menyelesaikan masalah DHD ini. Nah, itu yang kita pengen. Sebenarnya kita bangga dengan Pak Dodi ini. Dia siap tanggung jawab. Nah, itu. Tinggal yang lain. Tapi masih banyak mitra-mitra yang ngatok ke, iya Pak Dodi itu santai-santai baik. Nah, lewat itu. Tanya jawab ini langsung kan, ini bisa di-share untuk aku kan. Nah, inilah pernyataan Pak Dodi dengan seluruh mitra yang ada. Tapi Pak Dodi ya bertanggung jawab penuh, artonya diserahkan untuk mitra, maksudnya dalam arti menyelamat ke mitra dulu kan. Siap, aku siap. Bila perlu pengalihan hak itu pun langsung dibuat ke untuk mitra-mitra. Supaya kita berjalan lebih cepat. Siap. Dengan surat kuasa. Malah aku minta tolong, nah do Kak Budi nih, Pak Purkon punya jaringan nih. Kalau ada yang bisa jual rumah itu cepat, aku itu tidak salah. Dan aku barang-barang ini. Ya, tolong dibantu Kak Purkon. Ustaz. Termasuk rumah yang Amir. isi, termasuk rumah boy di Banten Rumah, silahkan Pak. Aku siap ya. Nak lewo BTP aku siap. Nah, jadi dalam hal ini maksud, jangan kita ragukan, maksudnya bukan tanggung jawab Pak Dodi ini terhadap kita ini. Karena beliau siap. Aku acungi jempol buat Pak Dodi ini. Nah, sportif maksud aku tuh kan. Memang harus kayak itu maksud aku kan, harus sportif. Sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, nah pemimpin yang cak ini lagi kita butuhkan. Bukan yang Oke. Si April. Oh. Inilah tuan. Oh, ini yang nampaki. Nah, Iya. bau inilah ketemu. Jadi waktu juga bisa tuh ini bukannya kita nanti lagi punya mitra ya. Juga yang ada juga ya. Kita berdiri dari sama-sama dari susah sampai sekarang. Aku juga bukan nak merah-merah atau bukan kasih. Cuma kami mitra itu kan ada memang ada wakil mitra. Dalam arti wakil mitra tadi merasa mitra-mitra yang lain ini belum merasa puas. Terus terang belum merasa puas. Nah, merasa puas. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang nak tanya, aja Pak. Nak tanya, aku cuma buka omongan langsung aku ngomong. Jadi aku balik dikit dulu cerita tadi. Nah, jadi setelah itu kemarin agak aku tadi, setelah aku mundur gitu, ada komitmen dari manajemen yang ada tidak mengusahakan budidaya. Nah disitulah aku merasa mana lah ini usaha kita awal sini kok tidak diakomodir lagi.
Jadi aku ngobrol dengan kawan-kawan mana kita naik lagi juga ya. Ada sebenarnya posisi aku sudah di luar. Ya. Aku tidak banyak latih nurani ya. Kemudian kan ada sebagai kawan-kawan oke. Nah, pas 2 hal yang lewat, aku juga kondisi lah sudah macam ini ya. Tahu ada perwakilan dari XP, minta aku balik lagi untuk memandai DHD. Karena kondisinya sudah ada itu lagi ini ya. Dari manajemen lah agak ngantor beda jarang, aku bohong ini. Ya, kalau kamu masih percaya dengan aku, nanti kan aku butuh dukungan, aku butuh waktu. Itu tadi, butuh dukungan, butuh waktu untuk mengamali itu, membuat kondisi kita ini. Itu yang pernah yang aku tahu tuh, aku butuh paling tidak 2 bulan untuk kembali ke lagi. Dan masalah skema pembayaran itu 1 bulan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu para mitra di hadirin Israel utama yang saya hormati, izinkan kami pada hari ini tanggal 5 Oktober 2021, saya Niki Siswanto selaku Direktur Utama PT DHD Mitra Indorama dan dari jajaran terkait dalam manajemen DHD Group ingin menyampaikan tentang informasi terkait dengan kondisi DHD saat ini. Menindaklanjuti press release tanggal 6 Agustus yang lalu bahwa DHD ini berusaha melakukan yang terbaik untuk pimpinan mitra. Tetapi karena kondisi keuangan DHD Group yang sampai saat ini belum mengalami peningkatan finansial dan belum jelasnya laporan keuangan dari pejabat yang berwenang sebelumnya, ataupun kalau ada pemberian data keuangan masih belum bisa kami terima ataupun tidak kami sahkan dalam RUPS LD beberapa waktu yang lalu. Atas dasar hal tersebut di atas, maka kami mengambil tindakan tegas untuk penyelamatan dana kemitraan dan keberlangsungan perusahaan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan saudara Irma Wahidah, mantan Direktur Keuangan dan jajarannya ke pihak kepolisian atas dasar diduga terjadi penggelapan data atau penyelewengan data yang berakibat atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan. Dan manajemen juga akan melaporkan saudara Dodi Sulaiman segera mungkin dikarenakan yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang di DHD. Bukti lapor kami ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah diterima dengan kami diterimanya berkas surat tanda terima laporan polisi nomor STTP LP /887 Romawi 10 2021 SPKT Polda Sulsel pada tanggal 1 Oktober 2021, di mana saya sendiri sebagai pelapor. Dan pelaporan ini kami lakukan karena diduga telah terjadi peristiwa pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 374 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHP pidana. Dan hari ini kami juga didampingi para aparat penegak hukum dan saya komite TNI Polri menunjukkan keseriusan kami dalam menindaklanjuti kondisi saat ini. Kami melakukan analisis. Yang kedua, kami melakukan analisis setidaknya periode September 2020 sampai dengan Mei 2021 selama 9 bulan. Perusahaan mengalami kerugian hampir 55 miliar dan kerugian ini mungkin akan lebih besar bila kita lakukan pengecekan dari awal berdirinya DHD. Yang ketiga, selama periode 4 Agustus 2021 sampai dengan beberapa hari kemarin, kami tetap melakukan pembayaran panen kepada mitra. Walaupun jumlah dana dan jumlah mitra yang kami lakukan pembayaran masih belum sesuai dengan yang seharusnya.
Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada seluruh mitra. Tetapi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa melakukan sebisa yang kami bisa lakukan. Dan teknis pelaksanaan pembayaran akan dikoordinasikan dengan settlement atau forum FKM. Demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh mitra BHD, bahwa kami manajemen tetap berusaha sebaik mungkin dan semampu yang kami dapat lakukan untuk kepentingan mitra. Kami mohon maaf kepada seluruh mitra atas keadaan ini, dan kami berharap BHD dapat segera pulih kembali dan menjaga amanah mitra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama PT BHD Mitra Utama, saya selaku Direktur Utama Meki Siswanto. Pada saat rapat bilang, Pak Indra tahun pertama itu goyang, terus bisa jalan lagi. Artinya kok, duit mitra itu dapat tutup. Tahun kedua goyang, oke. Duit mitra dapat tutup. Tahun ketiga bulan Maret goyang. Pak Don, kamu bulan ketiga bulan Maret sudah goyang. Bapak stop orang mau masuk mitra, mengapa diterima? Pak ini penipuan. Iya. Dapat itu penipuan. Tidak ada penipuan. Saya tahu siapa mereka. Orang miskin itu. Gini, Pak. Artinya kita berbicara dalam arti gini, kita tenang. Kita ini berjuang sama-sama. Utang. Ya. Apa utang kita? Jadi kalau itu kita tolak utang ini, Pak. apa tuh utang apa? Ini kita berharap pertemuan di waktu hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu kita ketemu supaya lebih cepat kalang lagi utang. Ada Songko Loyo. Ada Pak Rame Mitra di sana. Di rumah ya Pak. Satu dan satu. Mati. Silakan. Teken. Dasar tuntutan. Miskin. Karena lagu dia lagu mengikat itu. Bapak rumah aja Pak. Rumahnya dia aja Pak. Iya, saya mendengar utang tidak masuk Pak otak aku. Iya benar Pak. Benar. Enggak masuk otak. Enggak apa-apa. Kalau utang ini Ini kita masalahkan ini dulu Pak. Masalahkan ini dulu Pak. Kita jelaskan dulu. Ini dulu Pak. Jadi biar tenang gitu. Iya. Biar jalan. Kalau nggak ini kita nggak kasih kerjaan. Iya. Bagaimana pendapat ini Pak? Kita berpikir ingin dulu. Iya benar itu Pak. Kita bukan pribadi masing-masing. Ya, semuanya ini seluruhnya panas ini panas semua ini. Bodi setiap kali bicara yang ngomong dengan kita apa caranya saya buktikan dia bahwa dia punya dia. Ini Pak, tanpa desa dan dengan pengakuan hutang, pengakuan dia pakai pisau. Nah, itu yang terancam masuk ke yang terjadi lapisan. Tapi kalau Bapak tidak artinya macam ini. Pada saat rapat bilang, Pak Indra tahun pertama itu goyang, terus bisa jalan lagi. Artinya kok, duit mitra itu dapat tutup. Tahun kedua goyang, oke. Duit mitra datang tutup. Tahun ketiga bulan Maret goyang. Pak Don, kamu bulan ketiga bulan Maret sudah goyang. Bapak stop orang mau masuk mitra, mengapa diterima? Pak ini penipuan. Iya. Dapat itu penipuan. Tidak ada penipuan. Saya tahu siapa mereka. Orang miskin itu. Gini, Pak. Artinya kita berbicara dalam arti gini, kita tenang. Kita ini berjuang sama-sama. Utang. Ya. Apa utang kita? Jadi kalau itu kita tolak Penipuan ini, Pak. apa tuh utang apa? Ini ini kan kita berharap pertemuan di waktu hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu kita ketemu supaya lebih cepat kalang lagi utang. Ada Songko Loyo. Ada Pak Rame Mitra di sana. Di rumah ya Pak. Satu
tahun 1. Lagi siapa? Teken, gak usah tuntutan. Miskin itu. Kadang lagu dia lagu itu rumah tingkat itu. Silakan Bapak ke rumahnya Pak. Iya, Rumahnya dia aja Pak. Iya, bukan saya mendengar utang tidak masuk Pak ke otak aku Pak. Iya benar Pak. Benar. Tidak masalah utang. Kalau Ini kita masalahkan ini dulu Pak. Selesaikan ini dulu Pak. Kita jelaskan dulu. Ini dulu Pak. Jadi biar tenang gitu. Iya. Biar jalan. Kalau rumah ini kita nggak kasihkan jalan. Iya. Bagaimana pendapat ini Pak? Kita berpikir kepala dingin dulu. Iya benar itu Pak. Jadi Pak, kita bukan pribadi masing-masing. Kami ngomong kalau Ya semuanya ini seluruhnya panas ini panas semua ini. Yang utang ini saya jelaskan. Dodi setiap kali bicara yang ngomong Pak hubungan kita perdagangan. Saya awalnya paling apa caranya saya butuhkan dia bahwa dia punya bilang. Ya satu itu akal. Jadi masuk Pak ini Pak tanpa desa dan dengan pengakuan hutang, pengakuan dia pakai dia. Nah, itu yang berangkat masuk ke itu yang saya bisa lakukan. Tapi kalau Bapak tidak Artinya macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para mitra di hadirin sekalian utama yang saya hormati, izinkan kami pada hari ini tanggal 5 Oktober 2021 saya Niki Siswanto selaku Direktur Utama PT DHD Mitra Utama dan jajaran terkait dalam manajemen DHD Group ingin menyampaikan tentang informasi terkait dengan kondisi DHD saat ini. Menindaklanjuti press release tanggal 6 Agustus yang lalu bahwa DHD ini berusaha melakukan yang terbaik untuk pimpinan mitra. Tetapi karena kondisi keuangan DHD Group yang sampai saat ini belum mengalami peningkatan finansial dan belum jelasnya pelaporan keuangan dari pejabat yang berwenang sebelumnya, ataupun kalau ada pemberian data keuangan masih belum bisa kami terima ataupun tidak kami sahkan dalam RUPS-LP beberapa waktu yang lalu. Atas dasar hal tersebut di atas, maka kami mengambil tindakan tegas untuk penyelamatan dana kemitraan dan keberlangsungan perusahaan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan Saudara Irma Wahidah, mantan Direktur Keuangan dan jajarannya ke pihak kepolisian atas dasar diduga terjadi penggelapan data atau penyelewengan data yang berakibat atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan. Dan manajemen juga akan melaporkan Saudara Dodi Sulaiman segera mungkin dikarenakan yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang di DHD. Bukti lapor kami ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah diterima dengan kami diterimanya berkas surat tanda terima laporan polisi nomor STTP LP /887 Romawi 10 2021 SPKT Polda Sulsel pada tanggal 1 Oktober 2021, di mana saya sendiri sebagai pelapor. Dan pelaporan ini kami lakukan karena diduga telah terjadi peristiwa pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 374 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHP pidana. Dan hari ini kami juga didampingi para aparat penegak hukum dan saya komite TNI Polri menunjukkan keseriusan kami dalam menindaklanjuti kondisi saat ini. Kami melakukan analisis. Yang kedua, kami melakukan analisis
setidaknya periode September 2020 sampai dengan Mei 2021 selama 9 bulan. Perusahaan mengalami kerugian hampir 55 miliar dan kerugian ini mungkin akan lebih besar bila kita lakukan pengecekan dari awal berdirinya DHD. Yang ketiga, selama periode 4 Agustus 2021 sampai dengan beberapa hari kemarin, kami tetap melakukan pembayaran panen kepada mitra. Walaupun jumlah dana dan jumlah mitra yang kami lakukan pembayaran masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada seluruh mitra. Tetapi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa melakukan sebisa yang kami bisa lakukan. Dan teknis pelaksanaan pembayaran akan dikoordinasikan dengan sedi komite atau forum FKM. Demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh mitra DHD, bahwa kami manajemen tetap berusaha sebaik mungkin dan semampu yang kami dapat lakukan untuk kepentingan mitra. Kami mohon maaf kepada seluruh mitra atas keadaan ini, dan kami berharap DHD dapat segera pulih kembali dan menjaga amanah mitra. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama PT DHD Mitra Indotaman, saya selaku Direktur Utama Medi Siswanto. Tanam padi jalannya mundur. Dengan mina padi, mudah-mudahan bisa makmur. Perkenalkan, nama saya Bapak Satrianta. Saya budidaya mina padi ini sejak 7 tahun yang lalu. Dulu memang saya pernah merantau bahan kerja di PT ataupun di tempat-tempat lain, tapi saya kembali lagi ke kampung. Selama perjalanan pulang ini saya berpikir, saya ingin menggarap ya, bertani dengan lahan minim, kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah dari bimbingan dinas atau instansi terkait di bidang pertanian dan perikanan, ini alhamdulillah saya menerapkan sistem mina padi kolam dalam. Sistem mina padi kolam dalam ini akhir-akhir ini memang sangat tren dan sangat membantu sekali untuk menambah penghasilan. Seumpama tanpa mina padi ini 1000 meternya cuma mendapatkan hasil sekitar 2 juta rupiah, akan tetapi dengan mina padi ini bisa menghasilkan berlipat. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 7 tahun ini, saya terus akan mengembangkan mina padi, terutama yang saya sasar itu generasi-generasi muda. Monggo janganlah ragu akan budidaya mina padi ini. Saya yakin jika dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan hasil yang maksimal dan menambah penghasilan tentunya. Alhamdulillah perjalanan 7 tahunan ini membuahkan hasil. Cita-cita saya pengen membuat rumah, alhamdulillah walaupun kecil-kecilan bisa mewujudkan itu. Kita awal budidaya kita masukkan ikan jika padi ditanam umur 15-20 hari setelah tanam, itu baru masuk ikan. Karena nanti kalau padi ditanam dan ikan dimasukkan, otomatis perkembangan padi akan terganggu. Jadi kita mengusahakan padi biar bagus dulu baru ikan masuk. Sekitar 90 hari ataupun 80 hari kita panen ikannya sudah siap. Sebelum panen padinya kurang lebih 3-4 hari kita panen ikannya dulu. Setelah itu baru panen padinya. Untuk jenis padinya kita kebetulan di daerah kami baru menggalakkan padi lokal. Yang pertama itu sembada merah, yang kedua sembada hitam sama mentik wangi dan mentik susu. Tentunya jangan lupa tanam padi jalannya mundur. Dengan mina padi mudah-mudahan bisa makmur. Jangan
ini pun kini dipandang sebagai penunjuk status sosial seseorang. Nah, jangan mau ketinggalan nih hobi memelihara ikan koi. Hobi ini pun bisa membawa keuntungan loh, di antaranya jika membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Lalu sebenarnya sih bagaimana caranya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia cara membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Kelebihan dan kekurangan budidaya ikan koi di kolam terpal. Kolam terpal sahabat sangat menguntungkan untuk budidaya ikan koi. Namun tentu saja, kolam terpal juga memiliki kekurangan ya, sama seperti kolam lainnya. Simak dulu kelebihan dan kekurangannya agar bisa memutuskan apakah mau memakai kolam terpal ataukah tidak. Kelebihan kolam terpal yang pertama adalah kondisi airnya yang lebih stabil. Kestabilan air di dalam kolam terpal bisa dilihat dari kebersihan, kejernihan, volume, dan suhunya. Semuanya itu sahabat menjadi faktor penting bagi keberhasilan membudidayakan ikan air tawar, tak terkecuali ikan koi. Jika kondisi air di dalam kolamnya kurang stabil, semisal sering terpapar sinar matahari, kamu bisa menggeser atau memindahkannya karena kolamnya tidak permanen. Lalu perawatan kolam pun lebih praktis dan juga cepat. Meskipun kolamnya terbuat dari terpal, tetap harus dibersihkan dan dikeringkan secara teratur. Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan kolam dari bakteri dan bibit penyakit, hingga bagian yang sulit dijangkau. Mulai dari pengurasan, pembersihan terpal, hingga pengeringan paling cepat, bisa dilakukan dalam sehari saja. Berbeda jika menggunakan kolam semen ya, yang sudah permanen tentu prosesnya lebih lama, yaitu butuh berhari-hari. Bahkan kamu bisa memanen sendiri ikan koi dengan menangkapnya. Gunakan saja alat tangkap jaring yang bisa dibeli di toko peralatan akuarium, memancing atau sejenisnya. Sementara itu, ada kekurangannya yang juga perlu kita ketahui ya sahabat. Pertama, kita perlu mengganti terpal secara teratur. Penggantian ini dilakukan jika kondisi terpal sudah rusak atau sobek-sobek. Otomatis sahabat, kamu harus membeli plastik terpal lagi. Semakin banyak kolam terpal yang kamu miliki, plastik terpal yang dibutuhkan juga lebih banyak lagi. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan juga lebih banyak. Selain itu, budidaya koi di kolam terpal ini pun rentan terhadap hewan predator. Bukan hanya hama dan bibit penyakit saja yang harus kamu waspadai loh saat membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Kamu juga harus mewaspadai hewan-hewan predator yang siap memangsa para ikan koi, misalnya seperti kucing, tikus, dan lain sebagainya. Apabila kamu membudidayakannya di kolam wilayah perkotaan yang padat penduduk, biasanya hewan seperti kucing dan tikus banyak berkeliaran, sehingga kamu harus mewaspadainya. Langkah pertama, budidaya koi di kolam terpal. Nah sahabat, karena sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya nih, langsung saja ya. Karena pembudidayaannya menggunakan kolam terpal, maka kamu harus menyiapkan terlebih dahulu kolamnya. Perlu diingat bahwa besar kecilnya kolam terpal harus disesuaikan dengan lahan tempat penyimpanan kolam terpalnya, serta jumlah ikan koi yang akan mengisi kolam tersebut. Sementara itu, kolam terpal bisa diletakkan di dalam maupun di luar rumah. Yang penting bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dalam arti, terjaga dari hewan predator maupun tangan-tangan usil manusia pencuri. Selain itu, kolam terpal juga harus terjaga dari pergantian cuaca dan suhu ekstrim yang bisa mempengaruhi ikan koi di dalamnya. Buatlah rangka kolam yang kuat dan kokoh agar tidak mudah rusak. Setelah rangka selesai, kamu bisa memasang terpalnya. Kamu bisa membeli terpal tersebut di toko bahan bangunan terdekat. Sesuaikan ukuran terpal yang dibutuhkan dengan ukuran rangka kolammu. Menyiapkan indukan ikan koi. Jika belum memilikinya, sahabat bisa membeli dan memilih sendiri indukan koi di produsen yang terpercaya. Pilihlah yang berkualitas bagus meskipun harganya cukup mahal.
Dari indukan yang berkualitas bagus semacam itu, akan terlahir anakan ikan koi yang tidak kalah kualitasnya. Kamu juga harus mengetahui nih, ciri-ciri indukan jantan dan betina yang sudah siap kawin. Letakkan indukannya di kolam terpal pemijahan yang sudah diberi media untuk menempelkan telur, seperti serabut atau kakaban. Setelah indukan bertelur, pindahkan kakaban ke kolam terpal lainnya untuk proses pembesaran dan perawatan. Inilah proses yang penting karena kamu harus banyak bersabar, disiplin, dan telaten dalam merawat anakan ikan koinya. Jangan lupa menjaga suhu air kolam yang tepat ya untuk mengantisipasi tingkat kematian yang cukup tinggi. Bila sahabat merasa ada yang tidak beres atau membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah budidaya ikan koi, jangan pernah ragu untuk bertanya dan berkonsultasi kepada orang atau pihak yang sudah berpengalaman di bidang ini. Minimal kamu bisa mencari informasi sekaligus solusinya di internet. Pemijahan ikan koi. Pemijahan ikan koi sahabat dapat dilakukan melalui dua proses yang berbeda, yaitu alami dan juga buatan. Kamu bisa memilih salah satunya sesuai dengan kemampuanmu. Yang terpenting, kamu menggunakan indukan yang sudah siap kawin. Saat indukan baru saja ditempatkan ke dalam kolam pemijahan, biasanya induk jantan akan langsung mengejar induk betina yang sedang mengelilingi kolam. Berikut ini 3 proses pemijahan ikan koi. Nah, kali ini kita akan bahas pemijahan alami dulu ya, karena pemijahan alami adalah yang paling mudah. Pemijahan alami diawali dengan memilih indukan betina dan jantan yang sudah siap kawin. Kamu bisa menilai induk sudah siap kawin dengan mengenali ciri-cirinya. Perbandingan induk betina dan jantan yang akan dimasukkan ke kolam pemijahan sebanyak 1:2-3. Artinya, 1 induk jantan dengan 2-3 indukan betina. Setelah itu pisahkan dan berok ikan selama 1 hari. Selanjutnya sahabat, masukkan indukan tersebut ke wadah pemijahan yang sudah dilengkapi dengan media pendukung pemijahan. Indukan betina akan berenang mengelilingi kolam dibarengi oleh induk jantan yang menempelkan tubuhnya ke induk betina. Proses perkawinan berhasil pada saat induk betina terlihat berenang ke arah kakaban sambil mengeluarkan telurnya, lalu diikuti dengan induk jantan yang mengeluarkan sperma. Pemijahan ini biasanya akan berlangsung pada malam hari ya, menjelang tengah malam hingga pagi hari. Setelah proses perkawinan usai, induk akan dipindahkan. Telur yang berada di kakaban akan ditetaskan selama 4 hari. Setelah menetas, benih akan ditebarkan di dalam kolam pendederan yang sudah disiapkan. Pembesaran ikan koi. Koi adalah bottom feeder dan juga omnivora. Meski demikian, ia biasa makan apa saja yang bisa dimakan, seperti pucuk daun atau berburu cacing di dasar sungai. Maka inilah gunanya dari sungut yang ada pada mulut ikan. Pakan buatan untuk pembesaran koi dapat diberikan dalam bentuk butiran ataupun pelet. Sumber protein utama adalah formulasi kombinasi antara bahan nabati, misalnya tepung kedelai, tepung jagung, tepung gandum, tepung daun, dan bahan hewani seperti tepung ikan, serta multivitamin dan mineral. Kualitas pakan sangat menentukan tampilan warna sebagai daya tarik ikan koi sendiri, sehingga banyak upaya telah dilakukan dengan menggunakan bahan pakan yang mengandung zat pigmen seperti karotin atau warna jingga, rutin atau kuning, dan astaxanthin merah. Zat-zat tersebut terkandung pada tubuh hewan dan tumbuhan tertentu seperti misalnya wortel mengandung zat karotin, sedangkan ganggang, chlorella, kubis, cabai hijau mengandung rutin, spirulina, kepiting udang mengandung astaxanthin, serta pembudidaya saat ini tidak perlu lagi menyiapkan pakan sendiri karena sudah tersedia di pasaran pakan koi yang sudah diformulasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan zat untuk pembentukan warna ikan koi. Jumlah pakan diberikan berdasarkan jumlah ikan atau bobot biomasanya dalam kolam dengan kisaran kebutuhan 3-5% per harinya. Dengan frekuensi pemberian 2-3 kali per hari, hal ini juga disesuaikan dengan kondisi ikan dan media pemeliharaannya. Selain pakan ikan koi, kita juga harus memperhatikan hama dan penyakitnya loh. Hama yang terdapat di lingkungan sekitar kolam dan dapat mengganggu pemeliharaan induk ikan koi antara lain adalah ular,
belut, ucrit atau ulat dengan 2 caping di kepala, kutu ikan, kepiting sawah, dan cacing jarum. Sedangkan sahabat, penyakit pada ikan koi bermacam-macam ya, antara lain adalah koi herpes virus atau KHV yang disebabkan oleh virus serta kutu ikan yang disebabkan oleh parasit Argulus sp. Jadi kita harus menjaga kebersihan kolam terpal ya, serta menjaga agar populasinya tidak terlalu padat agar tak mudah terserang penyakit. Jadi sahabat, siapkah kamu untuk membudidayakan ikan koi dalam kolam terpal? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Halo Sobat Budidaya, kali ini saya sedang berada di BBPBAT Sukabumi, salah satu unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya akan mengajak Sobat Budidaya semua untuk melihat proses perikanan budidaya air tawar yang ada di sini. Pada edisi kali ini, saya akan mengajak Sobat Budidaya semua untuk melihat lebih detail bagaimana proses perikanan budidaya ikan nila sistem bioflok. Sobat Budidaya tentu penasaran bukan bagaimana budidaya ikan nila sistem bioflok? Apa sih sistem bioflok itu? Oleh karena itu tetap bersama saya di Explore. Baik Sobat Budidaya, kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Fatih. Beliau merupakan salah satu teknisi yang sangat menguasai bidang budidaya ikan nila sistem bioflok. Pak Fatih, bisa dijelaskan kepada Sobat Budidaya apa sih keunggulan sistem bioflok ini? Ya, setidaknya ada beberapa keunggulan dibandingkan konvensional ya. Yang pertama, atau sistem biasa ya Pak? Iya, yang pertama penggunaan pakan lebih hemat. Iya. Jadi nilai FCR lebih rendah. Nah, yang kedua, hemat air karena tidak ada pergantian, bahkan sedikit sekali dalam satu siklus itu paling 1-2 kali itu pas panen gitu. Oh, diganti siklus airnya ya. Terus ramah lingkungan, dia tidak bau. Nah, mungkin bisa lihat di sini ada banyak sekali bak di sini. Tidak ada satupun yang bau. Boleh kita cium langsung. Nah, tidak bau kan? Oh, iya. Ini semuanya boleh dicoba langsung. Begini juga tidak bau. Jadi ini berbeda ya Pak dengan air kolam biasa ya? Iya, karena ini amoniak itu udah diurai sama bakteri heterotop itu menjadi gumpalan itu, gumpalan flok ya. Flok itu kan artinya gumpalan ya. Kalau bio itu kan hidup, jadi gumpalan hidup itu dimanfaatkan lagi sama ikan sebagai pakan tambahan sehingga tadi FCR-nya bisa ditekan. Nah, biasanya di kolam biasa tuh 1,3, di ini bisa 1 atau bahkan di sini bisa 0,9 gitu. Itu dari pakan. Terus ramah lingkungan. Yang ketiga, padat tebar. Padat tebarnya ini bisa 10 kali lipat dibandingkan kolam biasa. Nah, ini 1 meter kubik saja bisa 100 ekor. Gitu. Kalau di kolam biasa hanya 5-10. Kalau Jadi di sini untuk bisa 100 hasil ayam. panennya sendiri juga bisa lebih banyak ya Pak, Iya. dibandingkan yang sistem biasa. Betul, betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, ini kan ada gelembung-gelembung atau busa ya Pak. Ini sebenarnya bagus, baik atau bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan buat teman-teman Sobat Budidaya? Ya, busa itu maknanya ada 2 ya. Kalau busa amis itu tandanya ikan stres, itu tidak bagus. Tapi kalau busa seperti ini kan tidak bau amis ya. Iya, ini kan sama sekali tidak berbau ya Pak. Nah, ini hanya dari tekanan aerasi saja, jadi mengocok ya, sehingga busa-busa seperti ini. Jadi ini makin lama makin banyak, terutama di pagi hari itu banyak sebelum dikasih makan. Jadi ketika kita kasih makan, kena pakan itu busanya akan hilang gitu. Jadi tidak masalah kalau berbusa seperti ini. Yang penting ikan nyaman. Tandanya apa? Ikan nyaman dia di bawah.
Nah, kalau ikan tidak nyaman, dia kurang oksigen, itu pasti dia ke atas. Nah, ini kan bisa dilihat ikan yang ada di sini semua dia nyaman di bawah. Jadi ini termasuk sirkulasi udara buat ikan juga ya Pak ya? Ya, jadi kita memanfaatkan udara bebas diambil masuk ke air gitu. Nah, jadi meningkatkan DO ya, oksigen terlarut dalam air gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan keunggulan lainnya Ya, dari sistem bioflok ini Pak? Keunggulan lain di sistem bioflok ini bisa dibudidayakan di mana saja, baik di perkotaan ya, di Jakarta misalkan, itu kan lahannya sempit, harga tanah aja mahal. Nah, dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit menjadi budidaya yang maksimal gitu. Nah, dan jadi kalau tips sendiri Pak buat sobat budidaya yang mungkin ingin belajar yang cara mudah untuk budidaya di rumah, bisa nggak nih Pak kira-kira dengan ini kan kayaknya luasnya besar sekali ya. Kalau untuk kayak skala rumahan gitu Pak, ya sobat-sobat budidaya mungkin ingin mencoba bagaimana sih sistem bioflok itu, ikan nila seperti apa, bisa nggak nih Pak kasih tips buat teman-teman budidaya? ya. Jadi sebetulnya besaran volume bak mempengaruhi ya, karena semakin besar volume bak, semakin banyak ikan yang kita isi dan hasil semakin banyak. Tentunya seperti itu korelasinya. Ya. Tapi apakah boleh Pak, kalau ini kan mungkin ukurannya berapa ini Pak, lingkarannya? Diameter 4. Diameter 4. Kalau seandainya sobat budidaya membuat di rumah kurang dari 4 diameter ini bagaimana Pak? Apakah bisa? Bisa, tidak masalah. Gitu. Jadi ini mau diameter 1, diameter 2, 3, 4. Hanya saja memang kenapa kita pilih diameter 4, karena ini yang paling ideal berdasarkan perhitungan kami gitu. Nah, dari diameter 2 itu kan volume airnya kalau dengan ketinggian 80 cm ini hanya 2,5 kubik. Nah, kalau diameter 3 ini 5. Artinya kan kenaikannya 100% ya. Dari 2 ke 3 itu dari 2,5 ke 5 100%. Nah, diameter 3 ke 4 itu juga 100%. Dari 5 ke 10. Jadi 100%. Tapi dari 4 ke 5, nah diameter 5 ini hanya 15. Kalau ini 20 mungkin 5 bagus. Nah, ini hanya 15 kubik. Makanya kita rekomendasikan diameter 4. Nah, jadi kita punya satu yang diameter 4 ini sama dengan punya yang kecil diameter 2, 4. 4 unit yang diameter 2 itu sama dengan kita punya satu. Nah, itu produktivitasnya. Kalau kita punya diameter 3, itu sama dengan diameter 3 2 unit itu sama dengan punya satu yang diameter 4. Makanya lebih baik satu yang diameter 4 itu lebih banyak ikannya itu daripada kita bikin yang kecil-kecil. Cost-nya akan lebih banyak. Kenapa? Dari bahan jelas lebih banyak gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi kalau teman-teman sobat budidaya ingin membuat sistem bioflok ini di rumah dengan diameter berapa saja berarti bisa ya Pak? Bisa. Dan kemudian untuk pertama kali penebaran benihnya sendiri bagaimana tuh Pak? Untuk skala rumahan Pak, buat sobat budidaya ingin mencoba gitu. Jadi salah satu trik keberhasilan di dalam budidaya sistem bioflok ini, yang pertama ya, bahwa benih yang akan ditebar harus betul-betul sehat. Makanya nanti ada istilahnya quality control atau kita karantina dulu sebelum masuk ke sistem bioflok gitu. Nah, jadi harus betul-betul sehat. Kenapa? Karena kita main bakteri ya, bakteri baik itu. Nah, kalau ikan itu sendiri tidak sehat bawa bakteri, maka bisa jadi tambah parah gitu. Makanya harus betul-betul sehat. Ini kunci utamanya. Nah, yang kedua, selain benih yang sehat, juga kita harus sering kontrol volume vlog, kondisi air juga gitu. Paling ya gitu. Begitu ya Pak ya. Nah, sobat budidaya, sudah jelas bukan tentang budidaya ikan nila sistem bioflok? Nah, apabila teman-teman sobat budidaya ingin belajar lebih jauh mengenai sistem bioflok, teman-teman budidaya bisa datang langsung ke Balai Besar Perikanan yang ada di Sukabumi, dan teman-teman bisa belajar langsung dengan pakarnya di sini. Eksplor budidaya, budidaya bangkit!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Paku Bumi MSI. Saya selaku R&D di sini. Saya pengembangan di Research and Development di Gema Farm. Alamat kami di Bejilen, Kajoren, Klaten Selatan. Untuk awal mulanya saya budidaya lobster, saya dulu mulainya udah mulai budidaya banyak di ikan, termasuk lele, gurame, nila, patin, bahkan unggas kayak ayam, kayak bebek udah. Dan terakhir saya di sidat. Saya pengen mencari memang komoditi apa sih yang bisa dimelimpahkan nih di Indonesia. Dan tercetuslah kita dapat lobster. Saya gunakan sepetak kamar di kos, jadi saya pakainya ember, bak, kayak gitu. Bahkan saya dulu sampai melimpah banyak, teman-teman dari fakultas lain pengen tuh budidaya. Nah, dari situlah berkembang, akhirnya kita ngajukan riset, kita ngajukan kompetisi, akhirnya juga dapat permodalan, akhirnya kita bisa bikin kolam dan lain sebagainya. Dan di sini kita berkembang di riset yang nantinya untuk pengembangan. Sebagai contoh, kita udah bisa bikin pakan khusus lobsternya, kita udah bisa bikin lobster soft karapas atau soka, kita udah bisa bikin pupuknya, kita yang terakhir kita bikin boosternya, kemudian kita bisa bikin polikulturnya. Kalau yang sekarang polikultur, kita campur lobster ini dengan gurame. Untuk lobsternya yang di sini sebenarnya kita dulu banyak banget jenisnya, sampai akhirnya mengerucut ke satu jenis. Kita dapat literasi, kita lakukan penelitian bahwa lobster capit merah ini yang pertumbuhannya paling cepat dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lainnya cuma sampai 10 cm, dia lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai kurang lebih 25 sampai 30-an cm pun bisa. Kemudian untuk yang dilakukan di Gema Farm sampai sekarang ini edukasi, gimana caranya kita memperkenalkan lobster ini ke masyarakat luas. Harapannya simpel, kalau di lobster ini semua bisa budidaya lobster dan nantinya semua bisa menikmati lobster. Karena lobster ini sejatinya sampai saat sekarang ini masih menengah ke atas nih yang menikmati. Nah, dari situlah kita muncul agar semua bisa menikmati dan bisa budidaya lobster. Kalau untuk segmentasi yang lain, kita ada yang namanya pelatihannya, kita ada yang namanya sosialisasinya, kita ada bahkan produk olahannya, kita juga ada. Kita menghasilkan benih, kita menghasilkan induk juga untuk teman-teman belajar budidaya. Lobster air tawar ini di Indonesia belum masuk ke komoditi, belum layaknya lele, nila, gurame yang ada 1 kilo isi berapa dengan harga berapa yang udah diatur pasar. Nah, kalau untuk lobster air tawar ini beda. Jadi untuk lobster air tawar ini memang dia masih eksklusif gitu. Jadi yang budidaya, yang punya produk, dialah yang menentukan isi dan harganya. Jadi lobster air tawar ini sebenarnya asalnya kan dari Australia, teman-teman. Jadi kalau di sana dia terkendala musim nih. Jadi ada 4 musim dan dia dalam 1 tahun memijah 2-4 kali. Tetapi di Indonesia beda, teman-teman. Kalau di Indonesia memang dia bisa memijah sepanjang tahun atau kurang lebih 2 bulan sekali. Dan kelebihannya kalau lobster air tawar, dia bisa dibudidaya di lahan sempit, bisa pakai akuarium, kolam terpal, kolam semen, bahkan di ember pun bisa, atau bak atau baskom bisa. Dan ibarat kata perawatannya pun mudah, pakan hanya 2 kali dalam sehari, bisa siang, malam, atau sore malam. Pakannya pun nggak ribet, jadi pakannya bisa biji-bijian, sayur, hewan-hewani, itu bisa. Dan selain itu untuk lobster air tawar ini kita nggak sering ganti air karena makannya sedikit. Jadi ketika kotor kita cukup sedot aja yang bagian kotoran saja, atau kalau mau kita pakai filter, itu sudah bisa digunakan untuk budidaya. Kendalanya dulu di awal-awal adalah di media. Jadi di media itu karena lobster hasilnya melimpah, kemudian medianya harus besar, kemudian kita ajukan ke investor, banyak juga yang menolak karena memang dulu lobster itu dia untuk hias, dia untuk penghobis, jadi untuk hiasan, nggak ada yang mau makan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita tembusi kayak Gapoktan, kumpulan ibu-ibu PKK, kumpulan
dari orang-orang pertanian atau perikanan itu akhirnya mereka sedikit-sedikit terbuka. Dari situlah kita yakin kita bisa kolaborasi dengan memajukan lobster ini. Mengingat kalau boleh saya bilang lobster sekarang ini adalah rajanya atau kingnya dari freshwater atau budidaya lobster air tawar ini jadi komoditi yang nilai ekonomisnya paling tinggi dibandingkan budidaya air tawar yang lain. Untuk peluang pasar sebenarnya segmentasi pasarnya sangat panjang, tapi saya ceritakan yang pernah kita alami itu kita masuk di ekspor, kita kerjasama kontrak dengan PT udah pernah, kemudian ke Singapura, ke Malaysia sudah pernah, bahkan dari Singapura ke sini untuk belajar langsung juga udah pernah, dan kebanyakan Cina juga, orang-orang Cina juga banyak ke sini untuk belajar. Kalau untuk di luar ya itu, kalau untuk di lokalan kita masuk ke retail, kita masuk ke hotel, kita masuk ke resto, kemudian kita masuk ke pasar tradisional. Ibarat kata belum banyak yang mengenal lobster. Jadi memang prospeknya sangat luas, sangat besar juga. Karena belum banyak yang mengenal lobster dan ini hanya segelintir orang yang baru menikmati lobster. Jadi alangkah baiknya memang budidaya ini segera harus kita tekuni. Harapannya kita ingin membantu teman-teman untuk budidaya lobster yang nantinya agar lobster air tawar ini semakin dikenal, bisa masuk pasar tradisional dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik itu menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dia bisa menikmati olahan lobster air tawar ini. Untuk pesan-pesan bagi teman-teman pemuda-pemudi yang ingin belajar budidaya lobster, segera mulailah dengan perlengkapan apapun itu, detik-detik itu, waktu itu, segera mulailah. Karena waktu nggak mungkin akan tepat. Yang tepat adalah tindakan kita. Yang terpenting kita belajar dulu dengan modal seadanya dulu, dengan belajar sebanyak-banyak mungkin, dan pastinya minimalkan modal dulu. Ketika sudah tahu kapasitas produksi, ketika sudah tahu polanya, barulah kita scale up dengan permodalan. Kalau di Gema Farm ini sistemnya adalah kemitraan, jadi nanti dapat ID member mitra itu untuk layanan konsultasi, kemudian layanan pasca jual, sama layanan menjadi ibarat kata partisipan atau menjadi perwakilan di setiap kota masing-masing. Misalkan saja ada yang budidaya dari Semarang gitu, jadi nggak usah jauh-jauh ke Gema Farm, nanti kita tunjuk ke mitra ini saja untuk belajarnya, itu untuk layanan kemitraan di kami. Selain itu memang kalau beli di sini kita wajibkan untuk mengikuti diklat atau pelatihan atau workshop di kami dulu, karena harapannya yang budidaya di sini dia udah mempersiapkan media dulu, dia udah tahu cara pemeliharaan dulu, jadi dia udah mendapatkan SOP untuk gimana caranya lobster ini bisa hidup, bisa berkembang biak. Jadi di sini memang tidak untuk beli putus, jadi sistemnya kemitraan. Karena dari situ nanti lobster akan terus berkembang dengan berkembangnya mitra. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya lobster, silahkan bisa kunjungi Gema Farm di Gmap-nya Gema Farm Klaten, atau websitenya www.gemafarm.com, dengan IG kami lobster air tawar _Gema Farm. Kita nanti bisa belajar bareng, kita nanti bisa maju bareng teman-teman dalam rangka mengembangkan lobster air tawar ini yang masih sangat potensial ini. Dan mengingat dia belum komoditi, jadi ini adalah peluang besar untuk teman-teman bergabung dengan Gema Farm. Dan harapan kami semua bisa budidaya lobster, semua bisa menikmati lobster. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar, di sini kita mengapresiasi untuk teman-teman untuk membagikan door prize berupa indukan untuk 10 orang saja dan 10 tiket makan lobster gratis dari Sabila Seafood untuk 10 orang saja. Untuk info lengkap